Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Cirebon Studies dengan Bapak Pengampu Bapak Basiron. Sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu dari masing-masingnya. Perkenalkan, nama saya Nadhib Misbal Hayat. Nama saya Zaki Fakiruddin Al-Fikri. Saya Azkia Lutfia Pratul Aini. Dan saya Nida Ancofia Masyhud. Di sini kita akan mengobservasi khas budaya Cirebon, yaitu Goa Sunyaragi. Next time lanjut, bye-bye. Cirebon, sebuah kota pesisir yang menyimpan jejak sejarah panjang, dan disinilah salah satu saksi bisunya berdiri, sebuah goa yang bernama Sunyaragi. Goa Sunyaragi bukan sekadar goa biasa. Dibangun pada abad ke-18 oleh Kesultanan Cirebon. Tempat ini didesain sebagai ruang meditasi dan tempat menyepi para bangsawan. Keunikan yang paling mencolok adalah suasana batu karang raksasa yang dibentuk layaknya istana kecil dengan lorong-lorong berliku. Setiap sudut mengandung simbol filosofi tentang perjalanan hidup, ketenangan, dan kedekatan manusia dengan Sang Pencipta. Di balik dinding batu karangan Goa Sunyaragi tersimpan satu ruangan yang tak banyak diketahui orang, yaitu Goa Arga Jumut, sebuah tempat yang tidak hanya memikat mata tapi juga menyimpan makna budaya yang dalam. Dahulu, ruangan ini menjadi tempat para bangsawan Cirebon berjamuan, beristirahat, dan menerima wejangan. Setiap sudutnya menyimpan simbol kebersamaan, batu-batu karang yang disusun melengkung, lorong yang tenang, dan cahaya yang masuk dari celah kecil. Semuanya menggambarkan suasana yang mengajak untuk merenung dan mempererat hubungan antar manusia. Balai Kambang, sebuah pendopo kecil tempat para bangsawan keraton Cirebon bersantai, berdiskusi, dan menikmati pertunjukan seni. Dulu, gemercik air di sekeliling bangunan ini menghadirkan ketenangan. Disinilah para penari topeng Cirebon mempersembahkan tariannya membawa pesan moral dan spiritual. Balai Kambang bukan sekedar bangunan, melainkan simbol pertemuan antara seni, budaya, dan kehalusan. Dulunya, tempat ini menjadi ruang khusus bagi para putri dan wanita bangsawan untuk beristirahat, belajar, dan berlatih seni. Disinilah ketenangan dan kehalusan budaya Cirebon dibentuk sejak dini. Lingkungan yang tenang dikelilingi air dan bebatuan karang membuat Kapuntren menjadi tempat ideal untuk merenung, belajar tata krama, hingga berlatih tari dan kesenian keraton. Goa Padangan. Nama Padangan berasal dari kata pandang, sebuah tempat untuk melihat, mengamati, dan menenangkan diri. Dahulu, goa ini digunakan para bangsawan untuk merenung, membaca situasi, dan mencari kejernihan batin. Di dalamnya, cahaya masuk melalui celah kecil, menciptakan suasana hening yang khas. Batu karang yang tersusun alami seakan mengajak siapapun untuk berhenti sejenak dan berpikir. Dari Goa Padangan, para pangeran dan ulama Cirebon sering mengambil waktu untuk mengamati lingkungan sekitar, mengenali diri, dan mencari petunjuk kehidupan. Patung Gajah. Patung gajah sebuah simbol yang membawa pesan mendalam dari masa lalu Kesultanan Cirebon.
Bagi masyarakat Nusantara, gajah bukan sekedar hewan. Ia adalah lambang kekuatan, kebijaksanaan, dan kewibawaan seorang pemimpin. Kehadirannya di Sunyaragi menggambarkan bagaimana para bangsawan ingin menghadirkan semangat keteguhan dalam perjalanan spiritual mereka. Mande Beling, tempat yang dulu menjadi simbol keagungan dan kejernihan pandangan para bangsawan Cirebon. Dari sini, para putri bisa melihat seluruh kawasan Sunyaragi, sebuah ruangan untuk menunggu, bersantai, atau sekedar menikmati ketenangan alam. Di tengah kekayaan arsitektur Nusantara, berdiri sebuah bentuk rumah yang menjadi simbol kehormatan, yaitu rumah Joglo, karya budaya Jawa yang syarat makna dan filosofinya. Bentuk atapnya yang bertingkat bukan hanya indah, tetapi mencerminkan perjalanan manusia menuju puncak kebijaksanaan. Semakin tinggi atapnya, maka semakin tinggi pula status pemilik rumah pada masa lalu. Ada satu elemen sederhana namun penuh makna. Ada sebuah sumber air yang sejak dulu dipercaya sebagai lambang kejernihan dan kesucian jiwa. Air dalam sumur ini pernah menjadi tempat para bangsawan membersihkan diri sebelum bertafakur, bukan hanya membersihkan raga, tetapi juga menata hati sebelum memasuki ruang-ruang meditasi Sunyaragi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.